الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Halaman 14. Iya. Halaman 14. Ma min imra'atin Kemarin tu'dhi. sampai Oh iya, di separuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'rajnya yang diperlihatkan dalam beberapa siksa kubur terhadap siksa neraka terhadap orang-orang perempuan. Kemudian Rasulullah berkata, ma minim ro'atin, tidak ada orang perempuan tu'dhi yang menyakiti zaujaha kepada suaminya orang perempuan tersebut, illa ja'alallahu, kecuali menjadikan Allah lisanaha kepada lisannya orang perempuan tersebut yaumal qiyamati, pada hari kiamat, sab'ina dira'an, 70 dirah. Kita kemudian mengikat atau diikatkan lidahnya orang perempuan tersebut khalfa unuqiha, ke belakang lehernya orang perempuan. Jadi salah satu siksa yang ditunjukkan kepada Rasulullah pada saat beliau Isra Mi'raj adalah perempuan yang dililit oleh lidahnya sendiri. Ini penjelasannya kemarin ya. Yang di atasnya itu amal mu'allaqah, orang perempuan yang digantung dengan lehernya, itu karena salah satunya, sebabnya adalah, masih ingat ibu-ibu ya? Karena tidak melindungi rambutnya, tidak menutup auratnya dari orang laki-laki lain. Maka kemudian di sini disambung sama Rasulullah bahwa tidak ada orang perempuan yang menyakiti kepada suaminya kecuali Allah menjadikan lisannya orang perempuan tersebut pada hari kiamat sepanjang 70 dirham. Satu dirham itu kira-kira kalau jumhur ulama itu 48 cm. Macam ada yang kalau menurut Imam Nawawi itu 44,7 cm. Kalau menurut Imam Rafi'i itu 44,8 cm. Macam. Tetapi jumhur ulama itu mengatakan satu dirham itu 48 cm. Jadi kalau 70 dirham berarti kurang lebih sekitar 48 kali 70. Mungkin hampir 35 meter panjangnya lidahnya. Jadi
kalau nanti dulu lagi misalnya mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Jumhur itu Kalau ada kesepakatan. orang perempuan yang Jumhur ulama menyakiti kesepakatan. Jumhur. suaminya, Jumhur. menyakiti suaminya, maka utamanya dengan lidah ya. Karena Ulama kalau kesepakatan menyakiti dengan ulama. fisik itu lukanya hilang, sakitnya hilang. Tapi kalau dengan lidah kadang-kadang sampai orang yang sudah wafat Masih cekak. masih cekak. Tarik ketum. Sakitnya Sakitnya masih cekak. Orangnya sudah, oh saya ikhlas, tapinya ini yang lain. Ikhlas ini bu, ikhlas sebenarnya saya ikhlas, tapi ini kalau disakiti dengan lidah ibu sekalian. Maka di sini Allah menunjukkan salah satu adabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu memanjangkan lidahnya orang perempuan yang menyakiti hati suaminya. Kemudian dililitkan lidah itu ke belakang lehernya, kemudian dijadikan tali gantungan buat dirinya sendiri. Alhamdulillah ya. Ini Bu, menyakiti bermacam-macam. Kalau mungkin panjenengan sudah pengalaman ya gitu, kadang-kadang hal-hal kecil Pengalaman tapi menyakiti. pengalaman maksudnya banyak hal di dalam rumah tangga gitu. Kadang-kadang karena hal-hal kecil sebenarnya tidak perlu marah, tapi karena ada salah paham jadi marah. Misalnya manggil suaminya, kebetulan suaminya yayangnya kemudian misalnya tidak dengar atau tidak paham maksudnya, kopok. Tapi insya Allah yang di sini tidak ada ibu-ibu gitu. Kalau misalnya yayangnya lagi tidak dengar, dipanggil 2 kali 3 kali kok tetap tidak paham, didatangi saja. Barangkali tidak paham maksudnya, atau lagi tidak dengar, atau lagi fokus sama sesuatu yang lain, sehingga dipanggil yang apa. Padahal di sini maksudnya butuh bantuan panjenengan. Tapi karena saya tidak paham kalau butuh bantuan hanya sekedar nyaut saja, maka sebaiknya didatangi saja. Barangkali namanya manusiawi, mungkin lagi fokus sama hal yang lain, atau lagi ada kerjaan, atau tidak paham kalau panjenengan butuh bantuannya yayangnya gitu ya. Nah, ini didatangi saja. Dipanggil dan bla 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 bla. Akhirnya yang awalnya tidak ada apa-apa malah jadi apa-apa, malah tengkar akhirnya. Saya tidak dengar, tadi nyaut, saya tidak paham maksudnya nyaut apa, akhirnya tengkar. Bagaimana kalau suaminya yang menyakiti? Bisa. Ada nanti kalau ahlakul rajul. Nanti saya cari kitabnya halal. Kalau Rojul ya, Rijal. Rijal bisa. banyak cerita di dalam kitab Nisa itu itu perempuan. bahwa pernah satu ketika Akhlakun. salah satu sahabat itu Ini kitabnya namanya Akhlakun Nisa. pernah salah satu sahabat karena di rumahnya sering diomeli sama istrinya gitu ya, ingin wadul sama Amirul Mukminin. Waktu itu Sayyidina Umar mau wadul, datang ke dalamnya Sayyidina Umar. Begitu sampai depan pintu mau ngetok, belum sempat ngetok, dengar istrinya Sayyidina Umar ngomel-ngomel gitu ya. Hanya diam, tidak jadi, pulang. Besoknya ditanya, kenapa kok Sayyidina Umar diam saja diomeli istrinya? Tanya si sahabat, kenapa kok Sayyidina Umar, padahal orang kafir, jangankan orang kafir, jin saja
begitu dengar asmanya Sayyidina Umar disebut, lari deh. Mending nyari jalan lain daripada ketemu Sayyidina Umar. Itu saking tegasnya dia, saking beraninya. Tapi begitu di depannya istrinya ngomel-ngomel, ya diam saja Sayyidina Umar. Hanya ditanya, kenapa Pak Sayyidina Umar diam saja? Istriku itu sudah mengorbankan semuanya. Apa saja dikorbankan, bahkan kepentingannya sendiri. Ini cerita singkat dia Ibu. Cerita kepentingannya sendiri dikorbankan. Untuk siapa? Untuk keluarga, termasuk untuk saya. Dia nyucikan baju saya, dia masak untuk saya, dia jaga rumah saya, mendidik anak-anak saya dan lain sebagainya. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi suami, mudah-mudahan sisi sini tidak mengartikan lain gitu. Sampai kiri. Sampai sini tidak jelas. Mudah-mudahan Tapi tujuannya kita jelas. dilindungi semua ibu. Jadi sebenarnya bagi laki-laki tidak ada alasan untuk merendahkan istrinya, untuk merendahkan istri-istrinya, suami-suaminya ibu. Salah lagi saya. Tidak ada alasan bagi suami, karena istri sebenarnya kalau suami pernah ditinggal sendiri di rumah, mungkin panjenengan ada kegiatan apa di mana gitu ya, tinggal lebih dari sehari, saya yakin bingung. Saya yakin bingung. Malah tidak telepon. Itu kalau belum punya anak saja bingung. Gawat. Apalagi punya anak. Ngurusi rumah tanpa anak saja suami akan kebingungan. Apalagi ngurusi rumah plus anak-anaknya, plus cucunya. Dikumpul semua jumlahnya. Ini ya nasihat buat saya sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi suami untuk merendahkan istri, untuk ngomel-ngomel kepada istri, marah-marah kepada istri. Kalau melihat itu diingatkan saja. Tapi jangan panjenengan yang ingatkan. Nanti kalau panjenengan yang ingatkan, biasanya tengkar. Butuh mediator. Memang dalam rumah tangga kadang-kadang kita butuh mediator. Baik suami menyampaikan kepada istri atau istri menyampaikan kepada suami, kadang-kadang kita butuh mediator. Kalau orang lain yang menyampaikan, kadang-kadang kita lebih realistis menanggapinya. Menerimanya itu lebih adem, lebih tenang, tidak terkesan tendensius. Kalau suami yang menyampaikan sama istri, kadang-kadang istrinya lebih tendensius. Sebaliknya juga gitu. Kalau istri yang menyampaikan kepada suami, kadang-kadang tendensius. Wah, mentang-mentang. Padahal benar yang disampaikan. Tapi karena yang menyampaikan suaminya sendiri, maka kadang-kadang ada timbul prasangka lain. Tapi kalau orang lain yang menyampaikan yang tidak ada hubungannya dengan suami, misalnya teman kita atau siapa yang kita anggap dekat, saudara dekat misalnya, siapa ponakannya atau siapa yang kita anggap dekat kepada istri kita, sampaikan. Atau kita tahu misalnya suaminya panjenengan punya teman akrab, biasa main catur, main apa, kemana-mana bareng misalnya, sampaikan aja lah yang bisa dipercaya supaya tidak malah menjadi fitnah. Nanti kita cerita ke temannya, maksudnya biar disampaikan ke suami kita, malah dia cerita kemana-mana, bukan cuma ke suaminya. Atau cerita ke suami panjenengan pas pada saat kumpul sama teman-temannya yang lagi banyak. Ini juga tidak menambah, tidak memberi solusi, tapi malah bisa menjadi masalah lain. Mungkin kita lanjutkan sedikit ya. Ruwiya an Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala
diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar, katanya Abu Bakar, Rasulullah yaqul, berkata, ayyu mamra'atin, siapapun orang perempuan, adzabat, yang menyiksa, zaujaha, kepada suaminya orang perempuan, menyiksa dengan apa? Bilisaniha, dengan lisannya orang perempuan tersebut, fahiya fi la'natillah, maka bagi orang perempuan tersebut laknatnya Allah. Untuk bilang. Kemudian wasukhtihi, dan amarahnya Allah, walaknatil malaikati, dan laknatnya para malaikat, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Ini dalam hadis ini disampaikan bahwa jika orang perempuan menyiksa suaminya dengan lisannya, maka dia berada di dalam laknatnya Allah, mendapat laknat dari Allah dan mendapat amarah dari Allah. Kalau sudah Allah melaknat, kalau sudah Allah marah, maka tidak ada tempat bagi kita kecuali kembali kepada Allah. Kita tinggal di buminya Allah, menikmati fasilitasnya Allah, menggunakan semua miliknya Allah. Maka kalau Allah melaknat kita, marah kepada kita, ya tidak ada tempat kembali kecuali memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dijauhkan. Kemudian bukan hanya Allah saja yang melaknat, bukan hanya Allah saja yang marah, para malaikat juga melaknat orang perempuan yang menyiksa suaminya dengan lisannya. Kemudian para manusia, seluruh manusia juga melaknat. Bagaimana maksudnya? Ini wan nasi ajma'in, kalau kita maknai secara umum, ini dibenci oleh manusia. Jadi menyakiti suami ini selain tidak disukai sama Allah, mendatangkan laknatnya Allah, mendatangkan murkanya Allah, mendatangkan murkanya para malaikat, laknat dari malaikat, juga mendatangkan kebencian dari para manusia. Artinya di bumi saja kita akan kehilangan akses. Ya, kalau sudah dibenci manusia, ya kita akan kehilangan akses. Jangan berkawan sama si ibu itu, misalnya. Ibu itu jahat sama suaminya. Lebih lagi, ibu itu sering ini sama suaminya, sering ngomeli suaminya, padahal suaminya baik banget. Tapi logikanya, kita kan normal ya. Kalau suami tidak lanya lama dulu, nggak mungkin lah kita marah-marah. Lanya. Bahasa kita tuh sabar, guys. Boleh, nggak apa-apa. Membela diri sendiri nih. Tapi sing barai bapaknya ya. Ayo, satu lawan berapa ini? Saya merasa bukan curhat, justru saya yang sering, makanya saya bersyukur di kajian ini berapa kali saya datang, saya merasa cek besarnya dosa saya kepada suami. Ya, artinya bukan menyakiti dan sebagainya, kadang-kadang seperti ini saya banyak dosa. Nah, kemudian ketika saya tahu dan bertaubat, apakah diampuni, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bapak saya juga curhat ke saya, kon maminya sering marah-marah ke saya. Tolong dikasih tahu, kamu kan ngaji. Nah, terus saya bingung, saya mau kasih tahu gimana caranya. Nah, itu mungkin karena mungkin setelah saya tahu ngaji di sini, alhamdulillah, bagaimana caranya memberitahu kepada orang tua, ibu saya, karena misalnya bapak saya kan curhat, itu maminya musuh terus, marah-marah, nggak tahu juntrungannya, marah tak isinya, karena mungkin karena sama-sama sepuh ya. Nah, itu banyak di bahasan itu melukai perasaan bapak misalnya. Nah, itu bagaimana cara saya ngulik ke ibu gitu.
biar tidak marah setelah saya tahu seperti ini, Ustaz. Baik, terkait taubat, insya Allah sebesar apapun dosa kita, selama kita benar-benar niat ingin bertaubat kepada Allah, insya Allah taubat Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Taubatan nasuha ya Ustaz. Taubatan nasuha, taubat yang benar-benar berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi. Kalau misalnya nanti terulang lagi, Udah nasuha taubat lagi. Istighfar Yang lah kita. penting panjenengan niat untuk tidak mengulangi. Saya bertaubat, istighfar, kemudian berniat di dalam hati untuk tidak mengulangi. Kalau terlucur, Kalau suaminya mengulangi lagi, marah-marah lagi bagaimana? memang Harus dia gitu sabar. tidak. Makanya dalam rumah tangga memang kita perlu membangun komunikasi. Jadi supaya hal-hal kecil yang kadang bisa menjadi batu sandungan dalam rumah tangga kita tidak kemudian jadi batu sandungan. Ya mungkin kerikil-kerikil kecil wajar dalam rumah tangga. Ketika terjadi hal seperti itu, saling mengingatkan. Kalau misalnya tidak bisa kita ingatkan, pakai mediator. Terserah siapa yang ibu anggap bisa diterima oleh suami. Ini akan lebih baik daripada mengingatkan langsung malah jadi tambah kemana-mana. Jadi, istri tidak mau diingatkan segala macam misalnya, malah kemana-mana, malah istrinya yang tadinya tersinggung bukannya nerima tambah marah. Pakai mediator. Yang tadi ini, Ini terkait juga yang kedua, Ibu menyampaikan kepada orang tua nih. Jadi memang kalau berbicara orang tua kita harus hati-hati. gampang-gampang susah dicangkolan, takut salah menyampaikan kita dan lain sebagainya. Hanya katanya salah satu dai itu orang tua itu seperti radio rosak. Jadi dengarkan tidak bisa, dibuang juga tidak mungkin. Katanya seperti Al-Quran rusak, Pak. Bisa juga seperti Al-Quran rusak, dibaca tidak bisa, dibuang juga berdosa. Jadi memang seperti itu orang tua. Maka apa yang harus kita lakukan? Dibaca, kemudian diminum. Maka apa yang kemudian kita lakukan? Salah satunya mencari mediator. Biasanya kalau kayak panjenengan di sini, yang sepuh-sepuh mungkin pasti punya teman akrab di sini. Di antara sekian banyak orang, ya mungkin panjenengan akrab semua di ruangan ini. Tapi pasti ada 1-2 orang yang lebih akrab dibanding yang lain. Kalau kita bicara hal-hal yang sangat pribadi, ya hanya sama orang itu. Sama yang lain tidak. Sama yang lain mungkin hal-hal umum dalam rumah tangga. Tapi begitu berdua sama orang itu, jadi kan bicaranya yang hal-hal yang sangat pribadi, yang mungkin kalau dibicarakan di muka teman-teman yang lain di majelis ini mungkin malu. Tapi begitu berdua sudah tidak ada rasa malu, itu sudah ada. Ibaratnya sama-sama tahu. Dengan tahu temennya juga sudah tahu aja. Jadi berbicara sama orang itu enak. Nah, lewat orang itu kita mengingatkannya. Biasanya kalau seperti itu lebih diterima. Misalnya bule atau apalah dengan bahasanya, misalnya bude, ini tolong diingatkan supaya ibu saya agak sabar menghadapi bapak. Agak sabar. Kan bahasanya begitu nih. Iya. Kalau ibu saya tolong suruh bersabar, kok kayaknya ada sabaran banget ibu. Agak bersabar menghadapi bapak saya, sehingga kesannya tidak hanya ibu saja yang salah. Ada kemungkinan juga
bapak salah, kita kan nggak tahu. Iya, betul. Katanya bapak, oh, ibumu iling-iling no, ngamuk toh, ngomel-ngomel terus ibumu, katanya si bapak. Padahal katanya si ibu, wah, bapakmu ibu kerjaannya Saling menuduh. Rame-rame apa? nonton TV seharian, main HP seharian. Gak ada yang benar akhirnya. Gak ada yang benar. Maka dua-duanya harus kita lihat. Ibu menyampaikan seperti itu apa ininya penyebabnya. Kita cari tahu dulu. Kalau misalnya panjenengan dekat sama bapak, tidak apa-apa panjenengan menyampaikan. Misalnya jangan-jangan bapak yang kebanyakan main HP, makanya ibu marah. Enggak, saya itu sudah tidak pernah pegang HP. Apa yang bikin ibu marah? Oh, jangan-jangan bapak naruh gombal sembarangan. Sudah dikasih wadah sama ibu, pakaian kotor taruh di sini. Kadang-kadang laki-laki buka baju di mana, taruhnya di situ. Si ibu kadang-kadang, wah sudah habis dibersihkan, ada lagi gombal di sini. Nah ini kadang-kadang bagi laki-laki biasa, urusan gombal aja, urusan baju kotor aja jadi masalah. Tapi bagi ibu-ibu ini penting. Nah perbedaan pandangan ini yang perlu dicarikan jalan tengah. Siapa yang bisa memberikan solusi? Yang bisa memberikan solusi atau mengingatkan di orang ketiga, mediatornya itu. Kalau panjenengan bisa jadi mediator antara bapak sama ibu, biasanya memang banyak itu anak. Kalau panjenengan bisa jadi mediator antara bapak dan ibu, alhamdulillah. Tidak perlu orang lain. Berita rumah tangga tidak perlu keluar, karena saya yakin kalau anaknya yang menyampaikan tidak akan cerita kemana-mana. Dari bapak diambil, sampaikan ke ibu yang baik-baik. Dari ibu diambil, sampaikan ke bapak yang baik-baik. Bu, katanya bapak minta maaf. Kemarin misalnya naruh gombal sekarang. Walaupun bapaknya tidak minta maaf, urusan gombal aja jadi rame. Urusan baju kotor aja ibumu jadi rame. Bu, ini ibumu, jangan cerewet-cerewet. Katanya ibu, wah bapakmu sudah saya siapkan tempat, Pak, baju kotor di sini. Ibu kurang ingatkan apa ke bapakmu? Misalnya. Ini sampaikan yang baik-baik. Bu, bapak kemarin minta maaf. Katanya ini nanti ke depan diperbaiki bu sama bapak. Sebaliknya nanti ke bapak juga gitu, Pak, ibu minta maaf kemarin ngomel-ngomelnya keterlaluan. Bapak nanti kalau sudah disiapin tempat baju, bapak harus lebih ingat, harus lebih ini apa? Kalau mau naruh baju, ya di tempat yang disediakan sama ibu, biar ibu marah-marah terus, tak? Misalnya seperti itu, atau bahasanya yang baik. Sehingga nanti dua-duanya ketika ketemu, ibu sudah minta maaf. Katanya si ibu, bapak sudah minta maaf. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa jadi mediasi panjenengan semua. Kalau mudah-mudahan tidak ada masalah di rumah tangga. Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Lanjut. Ampun ya. Ampun. Kita lanjutkan pekan depan nih. Saya mohon maaf tadi terjebak di kelatakan, ada pengaspalan sehingga tidak bisa datang tepat waktu. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang bisa datang tepat waktu itu. Amin. Kita langsung berdoa, apa masih ada acara? Doa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alhamdulillah. Hamdan syakirin Amin ya Allah. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffir mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ibu-ibu acara dari acara mulai dilanjutkannya doa. Kami selaku pembawa acara mohon maaf manakala ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi